Oke, lanjutkan. Iqamah perempuan. Bagi jamaah perempuan, menurut kata yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, disunatkan iqamah saja. Azan tidak disunatkan karena azan itu diucapkan dengan suara nyaring atau keras. Hal itu tidak layak bagi perempuan, sebab dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi pendengar. Jawab dulu sebelum. Dalam beberapa kitab, perempuan itu dianjurkan azan dan iqamat, tetapi dalam kalangannya. Misalnya kalau di daerah Jawa itu banyak sekali langgar-langgar perempuan, musola khusus untuk perempuan. Azan dia, tapi lirih. Lirih itu nggak keras maksudnya. Jadi boleh saja dia melakukan azan dan iqamat sepanjang hanya didengarkan oleh jemaah perempuan. Sebagaimana syariat-syariat yang lain, khusus misalnya pengelompokan untuk perempuan ya perempuan saja gitu. Cuma ini berlaku dari bagian-bagian tertentu saja. Kalau memang sekiranya bisa dikelompokkan ya silakan, kalau tidak ya tidak. Jangan terlalu dipaksakan. Contoh, kita meyakini bahwa memisahkan antara laki-laki dengan perempuan atau ikhwan dan akhwat untuk mencegah ikhtilat itu adalah suatu syariat. Padahal bisa jadi memisahkan mereka itu adalah menjadi mudorot. Contoh, orang hajatan ngajak keluarganya, suami, istri, dan anak-anaknya. Coba kalau dipisah, laki-laki dengan perempuan, suaminya kemana, istrinya kemana, anak-anaknya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jadi nggak karuan, malah bisa jadi anaknya hilang, keleleran kemana-mana. Jadi tidak tentu membawa maslahat ya. Atau ketika berada dalam pasar, dipisahkan misalnya antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah ikhtilat. Ya tidak pas juga di pasar itu. Bisa jadi yang jualan itu laki-laki, bisa jadi yang jualan itu perempuan. Bisa jadi konsumennya itu laki-laki, bisa saja perempuan. Sepanjang ikhtilat itu terjamin suatu keamanan atau terjaminnya kesopanan dalam suatu komunitas, itu tidak jadi masalah. Kayak misalnya di dalam pasar, itu kan laki-laki dan perempuan campur aduk. Sepanjang bisa menjaga kesopanan, bisa menjaga keamanan, itu tidak jadi masalah. Yang problem di kita itu kan kesopanan dan keamanan. Contoh, di KRL aja, tujuannya disiapkan gerbong khusus perempuan kan agar perempuan bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak, demi keamanan kan alasannya. Belakangan ya berapa kali kakak mendengar keluhan beberapa perempuan yang berasal dari gerbong perempuan pindah ke gerbong campur. Kakak tanya iseng, kenapa mbak pindah? Ya pak, di gerbong perempuan malah nggak tertib katanya. Malah tidak saling menghormati katanya. Ya ini kasusistis ya, tidak semuanya. Cuma kakak pernah dengar seperti itu. Jadi just campur ke sini apa tujuannya ya? Kalau di gerbong campur malah saya lebih cenderung dihormati pak, kayak bapak katanya, nunjuknya ke kakak. Bapak begitu saya datang langsung berdiri mempersilakan saya duduk gitu. Ya saya lebih senang seperti itu. Ternyata di gerbong perempuan tidak seperti itu katanya. Ya mungkin ini suatu kasus aja sih, tidak semuanya. Tapi tidak semuanya dipisahkan itu membawa maslahat. Ada justru membawa kemudorotan. Kita bisa lihat sisinya, sisi mana yang bisa membawa maslahat dan sisi mana bisa membawa mudorot. Dalam tradisi pendidikan, gerakan pramuka itu kelompok laki-laki kan dipisah dengan kelompok perempuan ya. Karena memang sesuai dengan kebiasaan, artinya laki-laki bermain dengan laki-laki, perempuan bermain dengan grup perempuan. Dalam pramuka ini ya, itu sesuai dengan kebiasaan syariat sebetulnya. Tapi dalam hal tertentu seperti upacara dicampur pun tak ada masalah walaupun berdekatan. Karena apa? Bisa menjaga kesopanan. Kalau misalnya orang lagi rame begitu, ada yang berlaku tidak sopan kan gampang nangkepnya, malah mudah gitu. Daripada di kelompok-kelompokan kemudian ada yang berlaku kurang sopan, itu malah agak kesulitan. Karena apa? Teman-temannya yang satu kelompoknya bisa saja berusaha untuk menyembunyikan. Ini tergantung keadaan ya, nggak mesti harus seperti itu ya, kita yang akan menilai sendiri. Sepanjang itu bisa membawa maslahat ya tidak masalah. Seperti contohnya di beberapa sekolah, ada sekolah Islam yang berusaha memisahkan antara anak-anak laki-laki dan perempuan. Itu bagus. Tapi ada juga yang tidak, itu pun bagus. Tinggal melihat dari kebiasaan masyarakatnya saja. Kalau biasa masyarakatnya
hormat, saling menghormati, saling respect kepada sesamanya, ya tidak jadi masalah. Kalau sudah dipisah tetapi justru cenderung liar, ya malah jadi mudorot kan. Contoh kayak sekolah STM. STM tahu sendiri, ketika dicampur semuanya laki-laki malah rusuh. Mudah rusuh sekali dalam STM itu, ya kakak ngalamin sendiri karena kakak dulu sekolahnya STM, laki-laki semua rusuh. Perempuan ketika diisi sekolah satu kelas perempuan semua juga rusuh juga katanya, karena kakak punya saudara yang sekolah di Semea. Ya ada juga yang sekolah yang laki-laki dan perempuan dicampur satu kelas rusuh juga, tapi memang itu tidak bisa dijadikan ukuran ya. Karena apa? Itu tergantung kebiasaan. Kalau memang sekiranya kebiasaannya bisa tertib, ya silakan, kalau tidak ya tidak. Bahkan beberapa kali di Masjidil Haram itu kakak sholat sebelahnya itu perempuan. Nggak sengaja sholat sebelahnya perempuan di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi itu ya tertib lah. Kalau pada saat itu lagi ada renovasi ya, jadi orang sholat bisa tempatnya di mana saja, tidak bisa diatur karena beberapa tempat dijadikan proyek gitu. Ya ini menjadi suatu uzur aja sebetulnya, tidak bisa dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang mesti gitu. Tetapi pada kebiasaannya memang di Masjidil Haram itu pengaturan laki-laki dan perempuan itu tidak begitu spesifik, tidak begitu khusus. Kadang polisi-polisi juga kadang membiarkan, sepanjang itu memang bisa menjaga keamanan sebetulnya. Yang masih bagus ya di masjid-masjid di luar Masjidil Haram, artinya mengaturnya mudah gitu, mengaturnya mudah. Lanjut. Azan dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Disunahkan azan pada telinga kanan anak yang baru lahir dan iqamah pada telinga yang kiri. Sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang lahir anaknya, maka azanlah pada telinga kanannya dan iqamahlah pada telinga kirinya. Maka anak itu tidak dimudaratkan oleh jin, tidak kena penyakit anak-anak. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali. Ya, dalam kitabnya Imam Nawawi pun disebutkan bahwa mengajankan anak baru lahir itu dalam kitab Al-Azkar itu memang sangat dianjurkan gitu. Artinya memang itu baik adanya. Kakak beberapa kali melihat derajat hadis ini, pada umumnya memang hasan ya, artinya baik. Sepanjang niatnya juga memang baik gitu. Walaupun yang dibacakan misalnya suara azan dan iqamah tapi dari HP atau dari gadget, justru bukan menimbulkan niat yang baik sebetulnya itu. Tujuannya itu kan orang tuanya melakukan pendidikan atau edukasi kepada anak yang baru lahir, yaitu orang tuanya sendiri, minimalnya kakeknya atau ayahnya, jangan orang lain gitu, atau apalagi sampai gadget yang azan, itu sangat ironis sekali gitu. Ya walaupun banyak sekali gadget-gadget yang mendukung dengan ibadah ya, kayak Al-Quran ada dalam HP, hadis ada dalam HP, bahkan ngaji pun bisa lewat HP. Belakangan karena situasi darurat sekarang ini, beberapa kegiatan sekolah pun menggunakan HP gitu. Ya tidak apa-apa, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya memang menjadi kebiasaan yang baik bagi orang tuanya, hendaknya orang tua yang melakukan gitu. Kalau azan masa nggak bisa sih orang tua ngajankan anaknya di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri? Itu sangat keterlaluan sekali ya. Padahal azan itu bacanya sedikit dibandingkan dengan bacaan sholat, masih banyakkan bacaan sholat sebetulnya. Berikutnya, faedahnya supaya kalimat yang mula-mula didengarnya sewaktu ia lahir di dunia ini ialah kalimat tauhid. Demikian juga sewaktu ia akan meninggalkan dunia, hendaklah diajarkan dan diperingatkan dengan kalimat itu. Sabda Rasulullah SAW. Ajarilah orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Ya, lakinu artinya ditalkinkan ya, mautakum, orang-orang yang akan meninggal dengan bacaan la ilaha illallah. Artinya ini pun sebuah syariat. Jadi orang yang ketika mau meninggal itu jangan kita bilang, Pak,
Pak nyebut Pak, Bu nyebut Bu, jangan, tapi langsung saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah, terus diulang-ulang gitu. Kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah bisa membaca itu, ya dia akan mudah membaca itu. Tetapi kalau memang tidak ditakdirkan tidak, ya tidak. Karena itu sudah dalam koridor jadwal ajal dia gitu. Kita hanya diperintahkan membantu mentalkinkan saja. Sehingga istilah faidah ketika mula-mula bayi yang baru lahir dibacakan azan itu hikmah namanya. Hikmah supaya dia pertama kali mendengar sesuatu kebaikan adalah suara kalimat tauhid itu hikmah saja. Dan lebih dari sekedar hikmah, memang kalimat la ilaha illallah itu memang kalimat yang menjadi bekal sebetulnya. Jadi bekal kita sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk ketika kembali pun membawa kalimat itu gitu loh. Sebagai kalimat terakhir kita. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang meninggal kemudian di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Dalam teks hadis itu dikatakan dakhalal jannah. Dakhalal jannah itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu fiilnya fiil madi. Maksudnya adalah pasti masuk surga. Jadi sesuatu kepastian bahwa siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini menjadi tantangan besar untuk kita yang masih hidup. Ketika bayi, insya Allah lah kita orang tuanya muslim, sudah dibacakan azan dan iqamah, ya insya Allah kakak juga yakin waktu bayinya kakak diazankan. Sekarang tinggal akhir hayat kita nih, bisa nggak? Ini jadi tantangan buat kita. Ya dengan semangat kita meniti jalan agama ini, ya di akhir hayat mudah-mudahan dapat karunia orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Ini menjadi harapan kita bersama. Makanya dalam doa-doa itu sisipkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala taatik gitu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada agamamu atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi harapan kita dengan doa tersebut gitu. Yang mudah-mudahan dengan susah payahnya kita di dunia untuk beribadah, beramal baik, menjadi wasilah untuk di akhir hayat kita membawa bekal itu gitu, sebagai suatu syarat kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang bisa kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya semata-mata dari kelemahan kakak pribadi, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.